Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan serta salam sejahtera. Dewan Juri yang terhormat dan para peserta LDBI Universitas Hasanuddin Teknofest, perkenalkan kami dari tim 3 Debatersman 1 Kota Makassar. Berpikir kritis, cerdas, dan hebat. Saya Basiliana Fisalasika selaku pembicara pertama yang akan berperan sebagai tim afirmatif. Saya Kinaya Ramadhani selaku pembicara kedua dari pihak oposisi yang tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini. Saya Ahmad Farezi Ishak selaku pembicara ketiga dari tim kami yang akan berperan sebagai pihak konsklusi atau pihak yang akan menarik kesimpulan pada mosi perdebatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki bangunan argumentasi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa definisi serta latar belakang mosi kita pada hari ini. Subsidi bahan bakar fosil adalah kebijakan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung membayar biaya produksi atau penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil dapat terbentuk akibat proses pembusukan organisme yang mati ratusan juta tahun lalu. Energi terbarukan adalah sumber energi yang tersedia oleh alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Masalah utama yang terkait dengan subsidi bahan bakar fosil adalah perubahan iklim. Perubahan iklim yang cepat merupakan masalah serius yang diyakini menyebabkan pola cuaca yang lebih buruk, peningkatan kekeringan, kenaikan permukaan air laut, kegagalan panen, dan perpindahan penduduk. Dampak ini diperkirakan akan semakin buruk karena suhu terus meningkat dengan kecepatan yang tidak wajar. Kemudian status quo yang terjadi pada saat ini, subsidi menjadikan produksi dan pembelian bahan bakar fosil menjadi sangat murah. Subsidi mendorong penggunaan bahan bakar fosil yang lebih besar yang berujung pada peningkatan emisi. Energi terbarukan lahir sebagai solusi atas potensi keterbatasan energi tak terbarukan yang banyak terpakai saat ini. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwasanya pemanfaatan energi tak terbarukan atau dikenal juga dengan sebutan bahan bakar fosil secara berkepanjangan memiliki dampak negatif. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, adapun argumen pendukung saya, yaitu yang pertama, sumber energi fosil menghancurkan bumi. Ketika bahan bakar fosil dibakar, gas rumah kaca dilepaskan ke atmosfer bumi dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Bahan bakar bertanggung jawab atas lebih dari 75% emisi gas rumah kaca dunia dan hampir 90% emisi CO2. Emisi ini berdampak negatif terhadap planet ini, berkontribusi terhadap naiknya permukaan air laut, mencairnya lapisan es saat kejadian cuaca ekstrim. Namun sumber energi fosil tidak hanya mengisi udara dan air, misalnya penambangan batu bara dan dapat mencemari pasokan air dengan logam berat, dan tumpahan minyak dapat membinasakan kehidupan laut dan masyarakat pesisir. Energi terbarukan melawan perubahan iklim. Salah satu keunggulan utama energi terbarukan adalah tidak mengeluarkan gas rumah kaca yang merupakan penyebab utama perubahan iklim. Sumber energi terbarukan termasuk tenaga angin dan matahari membantu mengurangi jumlah CO2 dan polutan berbahaya lainnya di atmosfer. Sumber energi terbarukan memberikan dampak positif terhadap lingkungan karena membantu memperlambat gangguan terhadap kehidupan tumbuhan dan hewan dan perubahan iklim lainnya. Profesor Allen menegaskan bahwa selain menghentikan bahan bakar fosil, kita harus membuat sistem pangan kita berkelanjutan, melindungi dan memulihkan keanekaragaman hayati global. Menghentikan pemanasan berbahan bakar fosil membuat semua hal ini menjadi lebih mudah, dan jika tidak menghentikan bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global, maka hal lainnya yang dikhawatirkan akan menjadi perdebatan. Dikutip dari laman University of Oxford, para pemimpin global bahkan telah menyatakan bahwa pada tahun 2030 kita harus beralih ke energi terbarukan untuk memenuhi 50% sumber energi kita guna membantu planet ini menjadi net zero pada tahun 2050. Banyak negara di dunia sudah sadar akan pentingnya mengganti bahan bakar fosil ke energi terbarukan agar pemanasan global dapat dicegah. Salah satu negara yang berhasil menggunakan energi terbarukan adalah Swedia. Swedia telah berhasil melakukan transformasi energi melalui kebijakan berbasis pasar yang fokus pada efisiensi energi dan energi terbarukan, terutama perpajakan CO2 yang telah membantu mendorong dekarbonasi di beberapa sektor. Kebijakan energi Swedia juga terintegrasi baik dengan tujuan iklimnya. Menurut pendapat terbaru terhadap kebijakan energi negara tersebut yang dilakukan oleh Badan Energi Internasional, kita patut mencontoh negara Swedia agar mencegah pemanasan global yang terjadi pada saat ini dan untuk mencegah pemanasan global yang terjadi akibat bahan bakar fosil. Selanjutnya,
saya menawarkan solusi, yaitu dengan mengganti bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Dengan mengganti bahan bakar fosil ke energi terbarukan, kita dapat mengurangi pemanasan global yang terjadi. Pemanasan global itu sendiri memiliki dampak mencairnya glasier dan es di kutub. Hal ini mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan membuat sebagian daerah terendam air laut. Contoh dampak buruk lainnya dari pemanasan global adalah seperti curah hujan yang tinggi, kegagalan panen, hilangnya terumbu karang, dan kepunahan berbagai spesies hingga penipisan lapisan ozon pada atmosfer bumi. Mekanisme penerapannya dengan cara memperbanyak infrastruktur sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik, tenaga air, dan juga angin. Pemerintah dapat memfokuskan pembangunan energi terbarukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indeks animi sermo, cara seseorang berbicara menunjukkan jalan pikirannya. Dewan juri yang terhormat, sebelum memasuki bangunan argumentasi saya akan membacakan definisi serta latar belakang atas lahirnya mosi perdebatan kali ini. Subsidi diberikan dari pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri tersebut. Misalnya karena operasi merugikan yang terus dijalankan, atau peningkatan harga produknya, juga mendorongnya mempekerjakan lebih banyak buruh. Bahan bakar fosil telah menjadi sumber energi utama selama berabad-abad. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam adalah 3 jenis utama bahan bakar fosil yang digunakan dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Bahan bakar fosil melibatkan ketersediaan yang melimpah, konvensional dalam menghasilkan energi, dan kemampuan untuk menyediakan daya yang stabil untuk industri dan masyarakat. Penggunaan bahan bakar fosil telah membawa manfaat signifikan dalam peningkatan produksi dan mobilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memenuhi kebutuhan energi dunia. Jikalau subsidi dikurangi, maka kestabilan ekonomi masyarakat dapat terganggu. Adapun status quo pada saat ini, pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat agar masyarakat bisa membeli dengan harga yang terjangkau. Adapun argumen pendukung saya, yang pertama, bahan bakar fosil memberikan energi yang besar untuk menggerakkan mesin dan kendaraan bermotor. Teknologi untuk mengolah energi tak terbarukan sudah mapan dan terus berkembang. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, saya menawarkan beberapa solusi, di antara lain pertahankan subsidi bahan bakar fosil, pengembangan teknologi penangkapan karbon. Bahan bakar fosil memberikan energi besar untuk menggerakkan mesin dan kendaraan bermotor. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara memiliki kandungan energi yang tinggi dan telah menjadi sumber utama energi untuk menggerakkan mesin dan kendaraan bermotor selama beberapa dekade. Bahan bakar fosil dibakar dalam mesin pembakaran internal untuk menghasilkan tenaga mekanik yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan, menghasilkan listrik, atau melakukan pekerjaan lainnya. Namun penggunaan bahan bakar fosil juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti emisi gas rumah kaca dan populasi udara. Oleh karena itu, ada upaya yang sedang dilakukan untuk mencari alternatif energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Adapun argumentasi kedua saya, teknologi untuk mengolah energi tak terbarukan sudah mapan dan terus berkembang. Teknologi sumber energi tak terbarukan seperti pembangkit listrik, tenaga batu bara, dan nuklir dapat menghasilkan jumlah yang lebih besar. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan energi yang tinggi di tingkat nasional atau industri, di mana teknologi sumber energi tak terbarukan telah matang dan teruji dalam skala yang besar, yang membuat implementasinya sudah mudah dan dapat diandalkan dengan infrastruktur yang sudah ada. Infrastruktur yang sudah ada di teknologi sumber energi tak terbarukan seperti pembangkit listrik konvensional sudah ada dalam skala di negara. Hal ini sangat memudahkan integritas dari sistem energi yang sudah ada. Juga teknologi telah mengembangkan pemurnian dan pengolahan limbah yang efektif untuk mengurangi dampak lingkungan, terutama dalam hal pembakaran batu bara dan limbah aktif dari pembangkit listrik nuklir. Adapun menurut pandangan ahli bahwa bahan bakar fosil memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Profesor Edward Rubin mengatakan bahan bakar fosil saat ini memasok sekitar 80 hingga 85% energi dunia. Ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Dikutip dari Direktorat Jenderal EPK, Menteri Arifin menjelaskan, saat ini Indonesia memiliki kapasitas pembangkitan sumber energi sebesar 70,96 gigawatt. Dari kapasitas energi tersebut, 35,36% energi berasal dari batu bara, 19,36% berasal dari gas bumi, 34,38% dari minyak bumi, dan EBT sebesar 10,9%. Masyarakat dan juga respon masyarakat industri, jika kalau subsidi bahan bakar fosil dikurangi, pasti masyarakat tidak akan setuju, karena jika itu dilakukan masyarakat dan merasa rugi.
Dikarenakan pada saat ini konsumsi BBM kini mencapai 1,5 juta barel per hari, bayangkan jika subsidi bahan bakar fosil dikurangi, maka akan mengurangi stabilitas ekonomi dan harga energi yang terjangkau bagi masyarakat. Adapun solusi saya, pertahankan subsidi bahan bakar fosil, salah satunya adalah mempertahankan subsidi bahan bakar fosil yang tersebut penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan harga energi yang terjangkau bagi konsumen. Subsidi bahan bakar fosil dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan ketersediaan yang sangat handal. Mekanisme penerapannya adalah pemerintah lurus memperhatikan subsidi bahan bakar fosil. Dan kedua, pengembangan teknologi penangkapan karbon, salah satunya adalah mengalihkan investasi ke pengembangan teknologi penangkapan karbon CCS dengan mengurangi emisi karbon dan pembangkitan listrik dan industri berbagai fosil. Teknologi CCS dapat membantu mengurangi dampak lingkungan tanpa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Mekanisme penerapannya dapat berupa memfokuskan pembangunan teknologi penangkapan karbon. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita di penghujung perdebatan, yakni kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan pada mosi perdebatan kita pada hari ini. Subsidi adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya yang biasanya dari pihak pemerintah. Bantuan dari pemerintah yang biasanya disalurkan dalam bentuk tunai hingga pengurangan pajak, diberikan untuk meringankan beban masyarakat, dan seringkali dianggap sebagai tujuan kepentingan umum. Subsidi biasanya digunakan pemerintah untuk mendukung sektor-sektor tertentu agar bisa berkembang atau bisa bertahan. Dengan adanya bantuan subsidi bahan bakar fosil yang diberikan oleh pemerintah, masyarakat bisa menggunakan energi bahan bakar fosil dengan harga yang terjangkau. Pada saat ini, pemerintah memberikan subsidi bahan bakar fosil ke masyarakat agar masyarakat dapat membelinya dengan harga yang terjangkau. Adapun kesimpulan dari segi afirmatif, masalah utama yang terkait dari subsidi bahan bakar fosil adalah perubahan iklim. Sebab subsidi menjadikan produksi dan pembelian bahan bakar fosil menjadi sangat murah. Subsidi mendorong penggunaan bahan bakar fosil yang lebih besar yang berujung pada peningkatan emisi. Perubahan iklim yang cepat merupakan masalah serius yang diyakini menyebabkan pola cuaca yang buruk, peningkatan kekeringan, kenaikan permukaan laut, kegagalan panen, dan perpindahan penduduk. Dampak ini diperkirakan akan terus semakin buruk karena suhu terus meningkat dengan kecepatan yang tidak wajar. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, subsidi yang diberikan oleh pemerintah harus dipotong dan dialihkan ke energi terbarukan, agar masyarakat dapat menggunakan energi terbarukan dengan harga yang lebih terjangkau, seperti tenaga listrik dan panel surya. Dengan harga yang terjangkau, masyarakat bisa menggunakan listrik dengan harga yang terjangkau dan bisa menggunakan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Adapun kesimpulan dari segi oposisi, pada saat ini pemerintah memberikan subsidi bahan bakar fosil kepada masyarakat agar masyarakat bisa membeli dengan harga yang terjangkau. Bahan bakar fosil melibatkan ketersediaan yang melimpah, keefisien dalam menghasilkan energi, dan kemampuan untuk menyediakan daya yang stabil untuk industri dan masyarakat. Penggunaan bahan bakar fosil telah membawa manfaat signifikan dalam meningkatkan produksi dan mobilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memenuhi kebutuhan energi di dunia. Jikalau subsidi dikurangi, maka kestabilan ekonomi masyarakat dapat terganggu. Bahan bakar fosil adalah penyumbang energi terbesar di dunia. Dengan adanya bantuan subsidi yang diberikan oleh pemerintah, masyarakat bisa menggunakan energi bahan bakar fosil dengan harga yang terjangkau. Dan juga bahan bakar fosil telah menjadi energi utama selama berabad-abad. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara adalah contoh bahan bakar fosil yang umum di masyarakat. Setiap kelebihan pasti memiliki kekurangan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya menawarkan solusi yang pertama adalah pembagian subsidi. Dengan membagi subsidi ke bahan bakar fosil, dapat mencegah pemanasan global dengan memberikan subsidi ke energi terbarukan, dan juga agar energi terbarukan lebih umum di kalangan masyarakat. Kita tidak bisa memotong subsidi bahan bakar fosil karena tidak dapat dipungkiri, Dewan Juri yang terhormat, bahan bakar fosil juga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, dan juga energi terbarukan juga belum terlalu umum di kalangan masyarakat. Karena tidak bisa dipungkiri, Dewan Juri yang terhormat, bahan bakar fosil telah menjadi energi utama di Indonesia, bahkan di dunia. Mekanisme penerapannya adalah dapat berupa pemerintah membagi subsidi antara bahan bakar fosil dengan energi terbarukan. Solusi yang kedua adalah mengembangkan teknologi penangkapan karbon dengan mengurangi emisi karbon dari pembangkit listrik dan industri berbasis fosil. Teknologi CSS dapat membantu mengurangi dampak lingkungan tanpa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Mekanisme penerapannya dapat berupa pemfokusan pembangunan teknologi penangkapan karbon. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.